kita hidup, bertumbuh, bermain bersama, untuk saat-saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Ancaman pergaulan bebas, ancaman pelecehan seksual yang saat ini semakin marak terjadi. Lantas apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua dari anak-anak kita? Bertemu dengan saya, Feria Sugiarto, selaku penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan ini, saya hendak menyampaikan sebuah tema yang berjudul menjadi benteng yang aman bagi anak-anak dari segala ancaman pelecehan seksual. Di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 13-14 dikatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sedulur kemenak yang terkasih dalam Tuhan, jika kita benar-benar merenungkan ayat ini, betapa dalamnya makna terkandung di dalamnya. Bagaimana Tuhan menggambarkan bahwa setiap anak itu ditenun secara detail oleh tangan Tuhan sendiri. Tubuh anak-anak yang bertumbuh mulai dari janin, yang kemudian bisa lahir, itulah sebuah tenunan secara detail yang Tuhan sudah perbuat bagi kehidupan manusia. Anak-anak dilahirkan dengan kudus. Anak-anak dilahirkan dengan dimulai suatu kejadian yang dahsyat dan ajaib. Dan mereka sangat berharga di mata Tuhan. Hanya sayangnya saat ini kita tahu tempat dunia anak-anak kita bertumbuh saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh anak-anak kita. Pergaulan bebas, pelecehan seksual, itu yang seringkali membayangi tumbuh kembang anak-anak kita. Mari bagaimana kita menyadari akan keadaan ini. Sebagai orang tua kita dipanggil untuk menjaga anak-anak kita, terutama saat ini anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan hari ini tidak bisa lagi hanya dengan dikurung, dipingit di dalam rumah. Kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak perempuan lebih khususnya, tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita memberikan edukasi, mempersenjatai mereka, anak-anak perempuan kita, dengan ketangguhan. Bukan untuk melemahkan mereka, tetapi untuk menguatkan mereka. Mereka tidak perlu takut secara berlebihan, karena kita sebagai orang tua yang selalu mengedukasi, selalu mendidik dan mengajar anak-anak kita, terutama di dalam hubungannya dengan menghadapi ancaman pelecehan seksual. Beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, mari kita edukasi anak-anak kita secara dini. Anak-anak kita diperkenalkan mengenai batasan-batasan tubuh. Sejak kecil, sejak dini, anak-anak kita perlu diajar untuk menghargai privasi tubuhnya. Kenalkan pada mereka area pribadi yang sejatinya tertutup pakaian dalam, itu tidak boleh dipegang, dijamah oleh siapapun. Dan juga area muka, area wajah. Bagaimana mengenalkan kepada anak-anak kita mana sentuhan yang boleh dan mana sentuhan yang tidak boleh. Sentuhan yang tidak boleh adalah area muka, area wajah, area dada, area perut,
area bawah perut, dan juga area pantat. Itu tidak boleh dipegang, itu adalah area privasi. Selain itu, area yang boleh dipegang adalah area tangan atau kaki atau di atas kepala. Bisa boleh kita memperkenalkan itu kepada anak-anak kita sejak dari dini. Hal yang kedua, bagaimana kita sebagai orang tua membangun dalam diri anak-anak untuk bersikap berani bicara dan berani bertindak. Anak-anak yang manis bukan berarti anak yang harus selalu menurut pada semua orang dewasa. Kita perlu melatih anak-anak kita untuk bersikap berani berbicara dan berani bertindak secara tegas. Ajarkan pada mereka berkata tidak ketika mereka diminta untuk membuka pakaian dalam, membuka bajunya. Katakan tidak. Ajari anak-anak untuk berkata tidak ketika ada orang lain mulai pegang-pegang area wajah atau area dada, area perut, area bawah perut, dan area pantat. Ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Mereka ciptakan yang dahsyat dan ajaib. Dan bagaimana mereka bisa menghargai diri mereka adalah ketika kita sebagai orang tua menyadari betapa berharganya mereka di mata Tuhan dan betapa berharganya mereka di mata orang tua. Dan saat ini kita diberi namanya ancaman pelecehan seksual. Mari ajari anak untuk memiliki sikap asertif, berani berkata tidak. Hal yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai orang tua membangun komunikasi yang terbuka, membangun hubungan yang hangat dengan anak-anak kita. Tuhan Yesus selalu menjadi tempat perlindungan yang aman dan tidak pernah menghakimi kita saat kita datang dengan segala kelemahan kita. Dan pertanyaannya adalah apakah kita sudah menjadi tempat yang aman bagi anak kita? Maka saat ini sebagai orang tua kita perlu membangun keterbukaan, komunikasi terbuka dengan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak kita untuk mereka bercerita tanpa merasa takut dimarahi, dihakimi, disalah-salahkan, dipojokkan, atau mungkin dihukum oleh orang tua. Ini adalah hal yang penting, jadi kunci bagaimana ketika anak-anak kita merasa tidak nyaman, ketika mereka dilecehkan secara seksual oleh orang lain, dan ketika mereka berani bicara terbuka tanpa kita menghakimi. Ini jadi satu hal yang harus kita bangun. Jangan pernah menghakimi apa yang pernah diceritakan anak kepada kita. Hal yang keempat adalah bagaimana kita sebagai orang tua wajib untuk mengontrol pergaulan anak-anak kita. Kita mengontrol dunia digital, di mana anak-anak kita sudah mulai berselancar di dunia internet. Kita perlu kontrol, karena menjadi penentu bagaimana lingkungan itu menjadi penentu dari perilaku dari anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita wajib untuk mengenali lingkaran pertemanan anak-anak kita, termasuk juga orang tua dari teman-temannya, anak-anak kita. Di era digital ini, internet punya banyak celah. Oleh karena itu, mari kita pantau gadget mereka dengan bijak. Dan bagaimana saat ini pun marak terjadi, game-game online pun sudah mulai disisipi dengan konten-konten yang berbau pornografi. Padahal anak-anak memainkannya. Jadi sejak dari dini, ketika anak-anak sudah terkoneksi dengan internet, bahkan saat main game online pun, konten-konten pornografi terselip di dalam. Apakah kita mau menyadari bahwa anak-anak kita sudah berbeda zaman dengan kita sebagai orang tua? Anak-anak kita sudah mulai banyak berselancar di dunia internet, yang ternyata ada banyak celah untuk banyak predator-predator seksual melakukan intimidasi dan pelecehan kepada anak-anak kita.
hal yang kelima adalah bagaimana kita harus membangun pondasi iman, dan bagaimana sebagai orang tua kita harus tegas bicara soal pacaran pada anak-anak kita. Pendidikan iman, pendidikan agama di rumah ini menjadi kompas dari moral utama anak-anak kita. Ketika firman Tuhan yang tertanam dalam hati anak-anak, mereka akan tahu membedakan mana yang benar dan mana salah. Bahkan saat orang tua tidak sedang mengawasi mereka pun, mereka tetap bisa menjaga ini benar dan ini salah yang harus saya jauhi. Ini benar yang harus saya betul-betul jaga. Ini salah, ini adalah satu hal yang harus saya jauhi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seluruh kemenak semuanya, mari kita belajar peka untuk membangun pondasi iman dan mengajarkan pada anak-anak kita tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar terkait ketika mereka tertarik dengan lawan jenis. Bila mana kita menyadari bahwa anak-anak kita saat ini diperhadapkan dengan orang-orang yang sudah terkoneksi dengan internet, dan ternyata dengan koneksi internet ada banyak celah-celah pornografi yang sudah mulai masuk dalam kehidupan anak-anak. Ini menjadi satu peringatan keras bagi kita. Apakah kita berani bicara dengan bijak, serius tetapi santai pada anak-anak kita untuk katakan jangan pacaran dulu. Sebab seringkali yang terjadi adalah ketika anak-anak mulai pacaran, yang terjadi adalah kekerasan seksual di dalam hubungannya dengan pacarnya. Dekat, kita tahu siapa mungkin yang menjadi teman baik, menjadi pacar dari anak-anak kita. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka masih sekolah. Ada banyak hal yang mungkin dialami oleh anak-anak perempuan dari temannya laki-laki, melecehkannya secara seksual. Oleh karena itu kita harus tegas katakan, jangan pacaran dulu ya selama kamu sekolah. Dan bagaimana kita menyampaikan itu dengan bijak, tanpa merasa anak itu terkekang, tapi bagaimana anak merasa tetap nyaman. Satu kuncinya bagaimana sebagai orang tua membangun komunikasi yang jujur terbuka dengan anak-anak kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak untuk memiliki keberanian melapor ketika terjadi pelecehan. Anak-anak harus belajar berani untuk menyampaikan itu kepada orang tuanya, menyampaikan itu kepada gurunya, atau mungkin kepada instansi terkait, instansi berwenang yang bisa membantu ketika terjadi kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu, seluruh kemenak semua yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang tua kita memahami bahwa tugas melindungi anak-anak bukanlah tugas yang mudah. Terkadang kita sebagai orang tua merasa cemas, merasa takut, merasa lelah. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah melepas kita berjalan sendirian. Tujuan kita membekali anak dengan beberapa hal di atas bukan untuk membuat mereka takut, tetapi bagaimana kita menjadikan, membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat, tangguh, tahu menjaga kudusan dirinya, dan siap melangkah di dunia ini dengan penuh rasa percaya diri, percaya kepada Tuhan yang melindungi, dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika diperhadapkan dengan namanya ancaman-ancaman pelecehan seksual. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada sedulur kemenak semuanya. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati.